Perkenalkan, kami dari kelompok 7 podcast PKBI. Saya Revolusi Oktavia dengan NIM akhir 486. Saya Salma Salsabila dengan NIM akhir 509. Saya Diafuan Marani dengan NIM akhir 510. Saya Sabrina Nurul Alfaresta dengan NIM 516. Dan saya Novia Putri Hazunisa dengan NIM akhir 525. Terima kasih, selamat menonton podcast kalian. Halo guys, welcome to our podcast. Jadi pada podcast episode ini kita ada 2 sesi. Nah, sesi yang pertama kita akan berbincang dengan Mbak Dia dan Mbak Salma. Oke, pada sesi pertama kita akan membahas tentang pengaruh media sosial di kalangan mahasiswa. Menurut Mbak Dia dan Mbak Salma, bagaimana media sosial dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menurut saya, pengaruh media sosial pada manusia atau seseorang dalam kehidupan sehari-hari ini tuh bisa berdampak positif atau negatif ya. Karena di dalam media sosial itu manusia atau seseorang bisa membangun atau kayak memelihara identitas mereka itu sendiri. Sebab di media sosial kan mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain kan ya. Nah, akan dari itu mereka juga dari media sosial itu mempunyai kebiasaan untuk berkomunikasi bersama dengan teman-temannya di dalam media sosial, sehingga dari pengaruh tersebut akhirnya mereka itu kayak itu kebiasaan gitu loh, jadi kayak terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya itu dapat berpengaruh dalam kehidupan mereka sendiri. Terus juga menurut saya media sosial juga berpengaruh dalam kesehatan, karena kan di media sosial juga ada kayak tutorial tentang kayak diet gitu kan, terus kayak makanan-makanan sehat gitu. Nah pastinya kan orang itu kalau setelah melihat video tersebut kan kayak terpengaruh, wah saya harus mengikuti ini tutorialnya supaya saya bisa mendapatkan pola hidup yang Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, apa dampak media sosial terhadap kesehatan mental untuk mahasiswa? Yang terjadi ya banyak. Misalnya yang pertama yaitu perasaan bunuh diri. Di media sosial kan biasanya menjadi tempat para mahasiswa yang membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya saat kita melihat postingan yang isinya tuh kayak kehidupan mereka yang kelihatannya sempurna. Jadi kita membandingkan diri, kita selalu merasa kurang. Kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Kemudian yang kedua, perasaan cemas hingga depresi. Kebanyakan bermain media sosial akan meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Karena informasi yang ditampilkan di media sosial seperti berita yang mengganggu atau tekanan akademik ini akan menjadi tekanan yang berat bagi mahasiswa. Pertanyaan nomor 3, bagaimana media sosial mampu menjadi tempat berkembangnya ekonomi, khususnya untuk mahasiswa? di media sosial ini kan sekarang lagi ngetrennya tuh ya, kayak seperti TikTok Shop, terus di Instagram pun kan biasanya ada kayak promosi-promosi tentang jualan produk gitu kan. Terus juga ada di Lazada gitu kan. Yang menurut saya itu platform itu bisa dijadikan untuk berkembangnya ekonomi khususnya untuk mahasiswa. Soalnya mereka bisa berjualan produk maupun jasa mereka secara online. Terus juga dengan adanya media sosial itu, mereka juga bisa mengembangkan dan meningkatkan literasi mengenai ekonomi untuk mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya kayak konten-konten yang di TikTok itu yang biasanya berhubungan dengan ekonomi, nah mahasiswa itu bisa belajar dengan berbagai aspek ekonomi seperti investasi, manajemen, terus pemasaran gitu. Jadi mereka itu bisa belajar bagaimana caranya mengolah ekonomi supaya bisa mendapatkan pendapatan dari sebuah media sosial. Menarik sekali jawabannya. Selanjutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi kebiasaan belajar mahasiswa? Media sosial itu kan tempat yang super untuk belajar yang baru, apalagi buat mahasiswa. Dengan adanya aplikasi atau situs web yang ada, mahasiswa tidak hanya mendapatkan informasi hanya dari buku saja atau dari penjelasan dosen, tetapi
tapi dari berbagai macam sumber. Misalnya saja ada yang mau belajar bahasa asing, kan bisa lewat Google Translate atau dengan video yang ada di YouTube atau forum diskusi lain. Kemudian penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menghambat kemampuan mahasiswa untuk fokus. Media sosial emang sering banget dipakai mahasiswa untuk cari informasi kan, tetapi ya kita harus tetap berhati-hati juga, karena kan informasi yang ada di media sosial kan nggak semuanya benar atau terverifikasi kan, jadi ya mahasiswa harus tetap berhati-hati. Sangat memudahkan mahasiswa sekali ya. Bagaimana media sosial mempengaruhi kebiasaan mahasiswa mengonsumsi informasi? Kalau menurut saya ya, media sosial itu sangat berpengaruh dalam kebiasaan mahasiswa mengonsumsi informasi. Karena dengan adanya media sosial itu, mahasiswa itu bisa mengeksplor berbagai sumber informasi, entah itu tentang akademik, tentang teknik, atau teknologi, terus juga tentang berita yang lagi ngetren. Nah, dari hal itu, mahasiswa itu bisa memperluas wawasan maupun pengetahuan yang mereka punya. Akan tapi media sosial juga berdampak negatif pada mahasiswa, karena kan mahasiswa kalau udah fokus nih dengan media sosial kan pastinya waktu itu lupa gitu dengan waktu. Jadinya waktu mereka dalam belajar itu akan merasa terkurangi. Terus juga bisa mempengaruhi kebiasaan mengonsumsi informasi di media sosial itu mereka tanpa memeriksa kebenaran atau konteksnya, sehingga mereka itu kayak langsung mengambil informasi itu secara mentah-mentah, entah itu berita hoax atau berita yang sebenarnya. Jadi penting untuk mahasiswa sebelum mengonsumsi informasi itu mencari cara untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan produktif supaya bisa menerima informasi yang konkret. Betul, harus hati-hati ya. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial untuk mencari inspirasi dan motivasi? Di media sosial kan ada banyak platform, misalnya kayak Instagram, Twitter, ataupun Facebook. Nah, mereka bisa follow akun-akun inspiratif. Misalnya ya kumpulan postingan yang bisa bikin mereka termotivasi, kayak quotes motivasi, cerita sukses, ataupun kisah-kisah yang bikin mereka terinspirasi lainnya. Nah, dengan melihat postingan-postingan semacam itu, mereka kan bakal dapat semangat tambahan dan jadi lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih giat agar menjadi orang sukses kan. Kemudian di media sosial juga ada platform yang bisa mereka manfaatin buat bergabung dalam komunitas akademik. Misalnya kayak grup belajar atau forum diskusi atau komunitas lainnya. Nah, inilah tempat buat mereka bisa berinteraksi sama mahasiswa-mahasiswa lain yang punya minat dan tujuan yang sama. Nah, di komunitas ini mereka bisa saling berbagi, saling support, dan ngobrolin tentang hal-hal yang berhubungan sama dunia perkuliahan. Tak hanya itu juga, mereka bisa saling ngasih tips dan trik terkait kesuksesan dan usaha mereka dalam belajar. Bagaimana media sosial mempengaruhi pola tidur dan kualitas istirahat mahasiswa? Pertanyaan ini sangat sering dialami oleh mahasiswa ya, karena mahasiswa kan katanya banyak tugas terus kurang tidur. Nah, kalau menurut saya ya, media sosial juga mempengaruhi pola tidur dan kualitas istirahat dari mahasiswa itu sendiri. Karena ketika mahasiswa itu menggunakan media sosial seperti yang saya katakan tadi, seringkali mereka itu lupa dengan waktu sehingga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tidur. Terus juga dengan adanya konten-konten yang menarik dan interaktif di media sosial, itu kan pastinya menarik perhatian dari mahasiswa sehingga mereka lupa dengan jam-jam malam yang seharusnya dibuat untuk tidur, malah mereka buat untuk
menonton media sosial itu tadi, sehingga akhirnya juga mereka ujung-ujungnya begadang kan. Nah, itu karena begadang tadi bisa mempengaruhi kualitas istirahat mahasiswa dan pola tidur, sehingga ini juga bisa berdampak pada kesehatan dan juga mental dari mahasiswa. Terus juga media sosial menurut saya meningkatkan kadar stres dari mahasiswa itu sendiri, karena dengan pola tidur yang tidak teratur itu juga bisa menyebabkan mahasiswa itu stres. Terus tiba-tiba pas waktu mahasiswa itu kurang tidur, kurang istirahat, dapat informasi yang membuat mereka menjadi down. Alhasil mereka tidak bisa berpikir secara jernih karena telah teror gitu kan ya, karena kurang tidur. Akhirnya lama kelamaan mental mereka lah yang akan rusak karena hal itu. Untuk selanjutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi cara mahasiswa mempelajari nilai-nilai moral dan Nah, lewat media sosial ini kan bisa memperluas wawasan mahasiswa tentang nilai-nilai moral dan etika. Karena lewat platform yang sudah saya sebutkan tadi, mereka bisa dapetin informasi tentang isu-isu moral yang lagi happening, kayak hak asasi manusia, keadilan sosial, ataupun perdamaian. Mereka bisa baca artikel, menonton video, atau ikutan diskusi yang ada di Twitter yang membahas topik-topik nilai moral. Tetapi kadang ada konten yang kurang etis atau menyebarkan nilai-nilai yang nggak sejalan sama moral dan etika yang seharusnya. Nah, inilah masa-masa yang penting buat mahasiswa bisa jadi kritis dan selektif dalam konsumsi konten. selanjutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi keterampilan komunikasi mahasiswa. Gimana ya? Intinya ya, media sosial juga berpengaruh dalam keterampilan komunikasi mahasiswa. Karena yang pertama itu mempengaruhi pengurangan keterampilan komunikasi interpersonal. Dalam penggunaan media sosial secara intensif juga dapat mengurangi keterampilan dan kualitas dari mahasiswa itu sendiri dalam melakukan komunikasi interpersonal. Hal itu karena disebabkan oleh ketidakmampuan mahasiswa untuk menggunakan isyarat nonverbal dalam komunikasi di dalam media sosial. Karena kan biasanya kalau komunikasi di media sosial itu cuma mengetik itu aja kan. Karena itu mereka jadi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan isyarat nonverbal dalam komunikasi. Nah, selain itu, semakin banyak waktu yang dihabiskan di media sosial, semakin sedikit juga waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa itu untuk bersosialisasi secara langsung. Nah, hal itu juga dapat mempengaruhi keterampilan komunikasi dalam mahasiswa itu. Terus juga yang lagi ramenya nih, pengaruh terhadap kemampuan bahasa. Sebab penggunaan media sosial seringkali mengarah pada penggunaan singkatan dan selain karena kan kalau kita komunikasi di media sosial kan kebanyakan chat, terus kan kalau lagi mager nih untuk ngetik kan pastinya kayak kita chat juga bahasa katanya itu kan disingkat-singkat. Nah, hal itu juga dapat mengurangi keterampilan dan keefektifan komunikasi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya penting bagi mahasiswa untuk mengelola penggunaan media sosial secara bijak dan memastikan mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dengan efektif baik itu secara online maupun secara offline. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apakah penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan penghargaan diri mahasiswa? Saya, penggunaan media sosial bisa banget mempengaruhi kepercayaan diri dan penghargaan diri mahasiswa. Kayak yang saya sebutkan tadi di awal. Coba bayangin kalau di media sosial itu kan orang-orang sering banget nampilin sisi terbaik dari mereka kan. Postingan foto keren, cerita sukses atau pencapaian hebat. Nah, kadang hal ini bisa bikin kita merasa nggak sebanding atau nggak cukup baik.
ketika kita terus-terusan melihat hidup orang lain yang tampaknya hidupnya lebih keren, lebih sukses, atau lebih bahagia di media sosial, itu kan bisa bikin kita kayak merasa kurang percaya diri. Kita bisa mulai bandingin hidup kita dengan mereka dan merasa diri kita nggak ada apa-apanya. Gak cuma itu aja, di media sosial juga sering banget ada tekanan buat selalu mempertahankan citra yang sempurna. Kayak kita kan pengen banget dapetin like dan komentar positif. Nah itu kan kita harus kayak buat postingan yang bikin mereka tertarik kan. Dan itu bisa menjadikan diri kita terlalu fokus buat dapetin validasi orang lain, sehingga lupa buat menghargai dan mencintai diri sendiri. Si podcast bersama tim A sudah selesai nih. Nah, sesi berikutnya kita akan podcast bersama narasumber tim B. Jadi stay tune ya di podcast kami. Dadah. Oke guys, kita memasuki podcast yang sesi kedua. Pada sesi kedua, kita menghadirkan narasumber dari tim B, yaitu Mbak Rifa dan Mbak Novia. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh media sosial pada individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kalian, bagaimana nih penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mempengaruhi kesehatan mental individu? Nah, kan medsos ini ada banyak ya, kayak ada Facebook, Twitter, Instagram juga. Nah, tentunya media sosial kalau di kalangan kita, apalagi Gen Z itu mempengaruhi banget sih kalau masalah kesehatan mental. Kan kayak kita itu bisa kayak kadang-kadang bisa tiba-tiba senang karena scroll video TikTok lucu, ya kan? Aku Betul. itu pasti. Apalagi ini, kan kadang kita juga bisa tiba-tiba kayak sedih gara-gara kita nonton video yang kayak sedih juga vibes-nya. Nah yang pastinya kalau mempengaruhi kesehatan mental itu setuju sih aku. Nah itu tinggal kita pintar-pintarnya aja buat bisa ngefilter mana nih yang emang bagus buat mental kita dan mana yang kurang bagus buat mental kita gitu. Betul sekali. Pilih yang positifnya aja ya. Ya betul. Selanjutnya, apa dampak jangka panjang dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental? Kalau untuk dampak panjang penggunaan media sosial untuk kesehatan mental kita itu bervariasi ya, tergantung kita menggunakan media sosial itu seperti apa, kita memanfaatkan media sosial itu seperti apa. Jadi nanti dampaknya itu juga jika kita mengarah ke positif, nanti juga positif. Kalau kita negatif, kita juga negatif. Cuman kalau dilihat sekarang ini dampak jangka panjangnya itu lebih ke arah negatif ya, karena penggunaan media sosial saat ini itu benar-benar berlebihan. Oleh karena itu kan nanti dampaknya itu kayak kita mengalami kecemasan, terus nanti bisa stres, bahkan sampai depresi gara-gara interaksi yang ditimbulkan dari media sosial itu. Betul sekali. Bagaimana media sosial mampu membantu individu agar tidak merasa kesepian? Aduh, pertanyaannya ya. Ngalamin ya? Ngalamin pasti. Nah jadi kan kayak kita kan kadang di medsos kita yang kayak apalagi anak rantau ya, kita sendirian itu pasti hampir 24/7 kalau nggak ada kuliah pastinya kan kita scroll medsos apalagi TikTok nih. Nah kalau menurutku media sosial itu sebetulnya juga bisa membantu kita buat ngerasa nggak kesepian selama masih ada di jalur yang positif, bener ya. Sebetulnya kayak bisa jadi teman lah, kita sama medsos itu sebetulnya bisa kok jadi teman kalau kita bisa memanfaatkan medsos itu buat hal yang positif. Selanjutnya, apa dampak penggunaan media sosial terhadap kepercayaan diri individu? Kalau penggunaan media sosial terus dampaknya pada kepercayaan diri itu ya tadi ya tergantung kita menggunakannya seperti apa. Medsos kan kita itu berhak mengekspresikan diri kita sendiri secara bebas, tapi dalam konteks itu tetap dalam aturan dan dalam batas sewajarnya. Kalau kita mengekspresikannya secara positif, itu nanti kita juga mendapat respon yang positif dari pengguna medsos yang lain. Terus dari respon yang positif itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita untuk mengekspresikan diri seperti itu. Jadi harus pintar memilih. Ya.
Oke, bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menghibur diri sendiri saat sedang berada dalam fase kesedihan? Gimana Novia? Ya Allah, berat ya pertanyaannya ini. Gimana ya? Kan Gensi ya, pasti Gensi itu kayak sesepunya galau lah. Kita itu kayak sering banget galau. Pasti itu kalau galau sekarang itu banyaknya larinya ke media sosial kan. Jadi ya kayak itu kembali lagi kita kalau misalnya nonton video-video lucu di TikTok atau video-video lucu di YouTube itu ngebantu banget sih buat kita ngurangin kesedihan yang lebih kita rasain. Itu Mbak Sabrina. Oke, apa dampak penggunaan media sosial terhadap hubungan antara individu? Dampaknya itu bervariasi. Ada dampak negatif juga dampak positif. Dampak positifnya itu hubungan kita antar individu itu juga bisa terjaga walaupun jarak jauh. Media sosial kan membantu kita berkomunikasi jarak jauh. Cuman kalau 50-50 nih dampak. Kalau dampak negatifnya itu kadang ada orang yang tahunya kita kan hanya di media sosial, nggak tahu kita di kehidupan nyata itu seperti apa, mereka kan nggak tahu. Kadang mereka itu juga merasakan kayak iri dengan kita, padahal mereka itu nggak tahu. Alhasil waktu ketemu tatap muka komunikasi kita itu menjadi kurang baik. Itu sih dapat. Oke, bagaimana cara menyikapi saat kita sudah berada pada fase kecanduan media sosial? Canduan sosmed. Oh gini kan, pernah dengar yang namanya screen time nggak Mas Abel? Pernah ya. Jadi screen time itu kayak waktu kita ngatur buat kita main gadget seberapa lama itu kita harus punya screen time di kehidupan kita sehari-hari. Nah selain kita bisa memanfaatin screen time itu, kita juga bisa ngelakuin hal positif. Misalnya kayak Novia nih, suka olahraga, bisa nih kita bisa juga olahraga pas sore, atau yang suka nyanyi bisa karaokean pas sore, atau mungkin kita juga bisa jalan-jalan sama teman-teman gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa dampak penggunaan media sosial terhadap keberhasilan meraih prestasi akademik? Kalau ditanya dampaknya terhadap prestasi akademik sih, media sosial sangat membantu ya, benar-benar luar biasa dampaknya. Kita juga merasakannya kan, kayak media sosial itu membantu kita banget untuk menggali informasi segala macamnya. Terus kalau dulu kan kita butuh kayak buku, terus buat nyari informasi secara manual kan. Kalau sekarang kan kita tinggal ngetik aja nih, itu keluar informasi yang banyak. Itu benar-benar membantu kita dalam hal belajar, mengerjakan tugas, dan proyek-proyek yang sudah dikasih oleh dosen. Bagaimana media sosial mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita? Ini tadi pertanyaannya hati terus ya? Iya, soalnya menyangkut Iya betul. Nah kalau masalah hati itu semua kembali ke pemilihan konten sih kalau menurutku. Kalau selagi kita bisa memilih konten yang lucu, memilih konten yang menyenangkan, itu pasti juga bisa berpengaruh ke suasana hati kita yang menyenangkan juga. Betul. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa dampak penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan jiwa dan kesehatan mental, khususnya bagi individu yang secara emosional tidak stabil? Kalau menurutku ya, yang emosionalnya nggak stabil, kalau main sosial media, lebih baik nggak usah terlalu ditanggapi ya, karena media sosial kan sekarang kayak bener-bener kayak seolah-olah mengerti perasaan kita ya. Kalau kita nggak pintar-pintar menolak, kita juga akan terjerumus ke mungkin ke jalan yang salah juga. Oke, jadi guys, pada podcast episode kali ini sangat seru kan? Kita jadi bisa memilih penggunaan media sosial yang benar dan positif. Oke, nantikan podcast kami di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.